Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rozidatul Aulia. Saya mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses FIFO atau first in, first out. Oke, kita langsung mulai saja pembahasannya. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan proses tersebut berjalan, dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria-kriteria yang diajukan. Bagian dari sistem operasi yang berfungsi mengatur proses mana yang running pada setiap saat disebut dengan scheduler atau penjadwal. Sedangkan algoritma yang digunakan scheduler disebut dengan scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan dibagi menjadi 6. Yang pertama, adil atau fairness. Maksudnya adalah setiap proses harus mendapatkan giliran yang sama dan adil. Kriteria yang kedua, efisiensi. Adalah penggunaan waktu CPU atau pemroses harus tetap dalam keadaan sibuk sehingga sistem komputer dapat bekerja seoptimal mungkin. Kriteria yang ketiga adalah waktu tanggap, yakni waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai ditampilkan di perangkat atau terminal. Lalu kriteria yang keempat, waktu tunggu atau waiting time, adalah waktu yang diperlukan dari perintah masukan terakhir sampai dieksekusi oleh pemroses atau CPU. Kriteria yang kelima, waktu eksekusi atau turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari submit sampai selesai. Dan kriteria yang keenam adalah throughput, adalah jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Berikutnya ada strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penjadwalan preemptif, dan yang kedua, penjadwalan non-preemptif. Nah, maksud dari penjadwalan preemptif adalah penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses dapat disela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Jadi intinya, penjadwalan preemptif ini adalah penjadwalan yang dapat disela oleh proses lain. Sedangkan penjadwalan non-preemptif adalah penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai dengan proses itu selesai. Jadi intinya dari penjadwalan non-preemptif ini adalah penjadwalan sebuah proses yang tidak dapat disela oleh proses lain. Nah, selanjutnya algoritma penjadwalan berdasarkan non-preemptif dan preemptif. Non-preemptif yang pertama ada FIFO, kedua SJF, ketiga HRN, dan yang keempat MFG. Kemudian yang preemptif, pertama ada RR, kedua SRF, ketiga PS, dan keempat GS. Untuk di video ini, saya hanya akan membahas tentang FIFO atau first in first out dan biasa juga disebut dengan FCFS atau first come first serve. Lanjut ada algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, dan yang kedua algoritma penjadwalan berprioritas, ada statik dan juga dinamik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya di video ini hanya akan membahas mengenai algoritma FIFO. Nah, first in first out atau yang juga disebut dengan first come first serve adalah algoritma penjadwalan CPU yang tidak berprioritas dan yang paling sederhana.
proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Nah, apa aja kelebihan penjadwalan FIFO? Yang pertama, FIFO adalah algoritma yang paling sederhana. Yang kedua, adil. Dalam arti resmi, proses yang datang duluan akan dilayani lebih dulu. Tetapi dinyatakan tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu, sehingga job-job yang tidak penting membuat job-job penting menunggu lama. Efisiensi, sangat efisien karena CPU tetap dalam keadaan sibuk. Dan yang keempat, baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakainya. Selanjutnya, ada kekurangan penjadwalan FIFO. Apa aja sih? Yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadi convey effect, di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil, tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama, mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk dieksekusi. Yang ketiga, turnaround time-nya kurang baik. Yang keempat, sangat tidak baik atau tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. Dan yang kelima, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu yang nyata atau real-time application. Berikutnya ada contoh penjadwalan FIFO dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di atas adalah salah satu contoh FIFO first in first out dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menjumpai antrian-antrian seperti di tempat pembelanjaan, di SPBU, di bank, maupun di tempat-tempat lain. Gambar di atas dikatakan FIFO karena yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Sehingga ketika orang pertama belum selesai, maka orang kedua tidak bisa mengambil atau menyerobot. Lalu ada contoh lagi ketika mencetak atau dalam printing dokumen, foto, dan lain-lainnya yang ditekan atau diperintahkan mencetak pertama, maka itulah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan duluan, sehingga yang lain harus mengantri di dalam list terlebih dahulu. Contoh kasus algoritma FIFO. Di video ini saya akan memberikan dua contoh kasus algoritma FIFO. Contoh kasus yang pertama, terdapat 3 proses, yakni P1, P2, dan P3 yang tiba dalam waktu yang bersamaan, atau arrival time-nya sama dengan 0. Waktu layanan untuk setiap proses secara berurutan adalah 8, 4, 6. Hitunglah turnaround time atau TAT dan average waiting time atau AWT dari ketiga proses tersebut jika menggunakan algoritma penjadwalan FIFO. Oke, kita langsung bahas. Nah, dapat dilihat di tabel ada proses P1, P2, dan P3 di mana arrival time-nya sama dengan 0 semua. Dan untuk P1 burst time-nya sama dengan 8. P2 burst time-nya sama dengan 4, dan P3 burst time-nya sama dengan 6. Kemudian di bawahnya ada ganjar kedatangan proses dengan urutan P1, P2, dan P3. Kita hitung untuk waiting time dari masing-masing proses dan rata-rata dari total prosesnya. Untuk waiting time P1, karena dia diproses pertama kali, maka waiting time-nya sama dengan 0 milisecond. Kemudian waiting time P2, dia diproses setelah P1 selesai diproses. Sehingga P2 waiting time-nya adalah burst time P1, yaitu 8 milisecond. Dan waiting time P3, dia akan diproses setelah P1 dan P2 setelah diproses. Sehingga waktu tunggu untuk P3 adalah burst time dari P1 ditambah P2 atau 8 ditambah 4 sama dengan 12 milisecond. Dan kita dapatkan rata-rata dari waiting time P1, P2, P3 yaitu 0 ditambah 8 ditambah 12 kemudian dibagi 3 adalah
6,67 milisecond. Lalu kita akan menghitung turnaround time atau TAT dari masing-masing proses. TAT dihitung dimulai dari awal kedatangan hingga sebuah proses itu selesai. Untuk P1, dia datangnya ketika waktu 0 milisecond dan selesai prosesnya pada waktu 8 milisecond, sehingga turnaround time dari P1 sama dengan 8 milisecond. Kemudian turnaround time P2, dia dimulai atau datang pada waktu 0 milisecond dan selesai pada waktu 12 milisecond, sehingga TAT-nya sama dengan 12 milisecond. Dan untuk TAT P3, dia datangnya juga pada waktu 0 milisecond dan selesai pada 18 milisecond, sehingga TAT dari P3 sama dengan 18 milisecond. Untuk rata-rata dari TAT P1, P2, P3 adalah sama dengan 8 ditambah 12 ditambah 18 dan kemudian dibagi 3, dan hasilnya sama dengan 12,67 milisecond. Nah, misalkan jika urutan prosesnya diubah dari yang P1, P2, P3 menjadi P2, P3, dan P1, maka gancarnya pun juga ikut berubah. Mari kita langsung hitung waiting time dari P2, P3, dan P1. Untuk P2, karena dia diproses yang pertama kali, maka waiting time-nya sama dengan 0 milisecond. Kemudian waiting time P3 diproses setelah menunggu proses dari P2, sehingga waiting time P3 sama dengan 4 milisecond, yaitu burst time dari P2. Dan untuk waiting time P1, dia diproses setelah P3 dan P2 selesai diproses. Untuk waiting time-nya sama dengan 10 milisecond karena burst time dari P2 sama dengan 4 dan P3 sama dengan 6, sehingga jika ditambahkan sama dengan 10 milisecond. Untuk rata-rata dari AWT P2, P3, dan P1 sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 10 dan dibagi 3 sama dengan 4,67 milisecond. Lalu kita hitung TAT dari masing-masing proses. Untuk P2, TAT-nya sama dengan 4 milisecond karena P2 selesai prosesnya pada waktu 4 milisecond. Untuk TAT P3 sama dengan 10 milisecond karena dihitungnya mulai dari 0 milisecond hingga waktu selesai proses P3, yaitu pada 10 milisecond. Dan untuk TAT P1 sama dengan 18 milisecond karena juga dihitung dari 0 milisecond hingga selesainya proses P1, sehingga didapatkan rata-rata dari P2, P3, dan P1 sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 18 kemudian dibagi 3 dan hasilnya 10,67 milisecond. Nah, selanjutnya ada contoh kasus algoritma FIFO yang kedua. Pertanyaannya, jika terdapat 4 proses dengan nama proses P1, P2, P3, dan P4 dengan urutan kedatangannya P1, P2, P3, dan P4 di mana terlihat dalam tabel berikut. P1 arrival time-nya sama dengan 0 dan burst time-nya sama dengan 5. P2 arrival time-nya sama dengan 2 dan burst time-nya sama dengan 3. P3 arrival time-nya sama dengan 3 dan burst time-nya sama dengan 4. Dan untuk P4 arrival time-nya sama dengan 5 dan burst time-nya sama dengan 6. Carilah AWT dan TAT tiap proses dengan algoritma FIFO. Mari kita langsung bahas contoh kasus yang kedua ini. Nah, berikut ada gancar dari kedatangan proses dengan urutan P1, P2, P3, dan P4. Untuk P1 tiba pada waktu 0 milisecond. Kemudian P2 tiba pada 2 milisecond. P3 tiba pada waktu 3 milisecond. Dan P4 tiba pada waktu 5 milisecond. Nah, untuk menghitung waiting time, rumusnya adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Untuk waiting time P1 sama dengan 0
dikurangi 0 sama dengan 0 milisecond. Kita lihat waktu proses dari T1 adalah dimulai dari 0 milisecond dan waktu kedatangannya pun juga sama dengan 0 milisecond, sehingga waiting time P1 sama dengan 0 milisecond. Kemudian untuk waiting time P2, waktu proses P2 dimulai pada waktu 5 milisecond dan waktu kedatangannya pada waktu 2 milisecond, sehingga 5 dikurangi 2 sama dengan 3 milisecond. Selanjutnya waiting time P3. Waktu proses P3 dimulai adalah pada waktu 8 milisecond dan kemudian dikurangi waktu kedatangannya yaitu pada waktu 3 milisecond, sehingga 8 dikurangi 3 sama dengan 5 milisecond. Dan untuk waiting time P4, waktu proses dimulainya adalah di waktu 12 milisecond, lalu dikurangi waktu kedatangannya pada 5 milisecond, sehingga waiting time P4 sama dengan 7 milisecond. Sehingga didapatkan rata-rata dari waiting time P1, P2, P3, dan P4 sama dengan 0 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 3,75 milisecond. Nah, kita lanjutkan menghitung turnaround time dari masing-masing proses dan rata-ratanya. Untuk TAT, rumusnya sama dengan waktu selesai proses dikurangi waktu kedatangan proses. Untuk P1, waktu selesai diproses adalah di waktu 5 milisecond dan dikurangi waktu kedatangannya sama dengan 0, sehingga 5 dikurangi 0 sama dengan 5 milisecond. Untuk P2, waktu selesai prosesnya pada waktu 8 milisecond dan dikurangi waktu kedatangannya sama dengan 2 milisecond, sehingga TAT P2 sama dengan 6 milisecond. Dan untuk P3, waktu selesai prosesnya pada waktu 12 milisecond dan dikurangi waktu kedatangannya 3 milisecond, sehingga TAT P3 sama dengan 9 milisecond. Dan untuk P4, waktu selesai diproses pada waktu 18 milisecond dan dikurangi waktu kedatangannya yakni pada 5 milisecond, sehingga 18 dikurangi 5 sama dengan 13 milisecond. Untuk rata-rata TAT-nya sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 13 kemudian dibagi 4, hasilnya 8,25 milisecond. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menghitung AWT dan juga TAT dalam algoritma FIFO. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu penjadwalan proses, kemudian apa aja kriteria penjadwalan, strategi penjadwalan, dan juga ada algoritma dari FIFO, serta ada contoh kasus dari algoritma FIFO yang sudah saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam saya menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.